Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas idiom yang ada di bab 6. Dan bab 6 ini adalah bab yang terakhir untuk kita bahas di semester 1. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bab 7 sampai dengan terakhir di semester yang kedua. Sekarang kita lihat idiom yang pertama, ada user-friendly. User-friendly ini biasanya digunakan kalau kita mau menunjukkan sesuatu itu atau suatu mesin, suatu sistem, itu mudah untuk digunakan oleh semua orang, untuk segala pengguna. Mau kecil ataupun besar, sudah tua, itu semuanya mudah. Misalnya WhatsApp itu user-friendly, karena semua orang bisa menggunakannya. User-friendly adalah easy to use or understand. User-friendly ini maksudnya adalah suatu mesin, atau suatu sistem, itu easy, mudah untuk digunakan atau untuk difahami. Contoh kalimatnya, it becomes more and more sophisticated. It ini adalah kata ganti benda ya. Di sini ada penjelasannya. It ini reference-nya atau merujuknya ke internet. Ini ada di bab 6, teks paragraf yang pertama di kalimat yang terakhir. Di sana tertulis internet, di sini diganti dengan it, tidak masalah, sama aja. It becomes more and more sophisticated. Ini menjadi semakin dan semakin atau lebih dan lebih canggih, sophisticated, ini canggih, mutakhir, up to date, and user friendly, dan ramah pengguna atau mudah untuk digunakan. As the day goes by, semakin hari. As the day goes by ini juga bisa dikatakan semacam idiom ya, untuk mengatakan bahwa semakin hari, dari hari ke hari itu internet itu semakin canggih dan juga semakin mudah untuk digunakan. Yang kedua kalimatnya, the presentation software is user-friendly. Software presentasinya mudah untuk digunakan atau ramah pengguna. Ya, seperti misalnya PowerPoint itu mudah untuk digunakan. Yang kedua, ada idiom apply for. Nah, apply for ini adalah digunakan untuk kalau kita menunjukkan mengirimkan lamaran secara formal. Apply for ini adalah make a formal application, membuat lamaran resmi atau permintaan resmi. Application ini adalah lamaran, kalau yang request ini adalah permintaan. Jadi biasanya apply for ini untuk sesuatu yang hal yang formal gitu ya. Kalau yang informal mungkin kita bisa pakai join gitu. Contoh yang pertama, so I think it will be easier. Jadi saya pikir ini akan menjadi lebih mudah for me. Untuk saya, if I can apply for, jika saya bisa mendaftar scholarship, beasiswa to study abroad, untuk sekolah di luar negeri. Jadi saya pikir ini akan lebih mudah buat saya jika saya mendaftar beasiswa ke luar negeri. Yang kedua, you need to apply for that job. Kamu perlu untuk mendaftar pekerjaan itu. As soon as possible, sesegera mungkin, before it's too late. Sebelum terlambat, sebelum ini terlalu terlambat. Nah, di sini contohnya dari apply for, ini ada scholarship, ada juga untuk job. Ini keduanya adalah sesuatu yang formal ya. Ini formal, scholarship, beasiswa, job, kerjaan. Jadi keduanya formal. Yang ketiga, pay for. Pay for ini adalah digunakan kalau kita mau membayar sesuatu, to make payment for. Jika kita mau melakukan pembayaran, misalnya membayar SPP, membayar iuran, seperti itu. Kita pakai idiom pay for. Di sini contoh kalimatnya adalah, they won't be able, mereka tidak akan mampu atau tidak akan bisa, to pay for my study, untuk membayarkan study ini adalah sekolah saya atau studi saya, kuliah saya, itu boleh, artinya begitu. Won't ini adalah singkatan dari will not. Yang kedua, I need to pay for the tuition fee. Saya perlu atau butuh untuk membayar SPP. Tuition fee ini adalah biaya kuliah gitu ya, atau SPP. Yang biasa kalian bayarkan per semester itu namanya tuition fee. By the end of this month, hingga akhir bulan ini. Nah, di sini keduanya membahas tentang sesuatu untuk dibayarkan.
Jadi sekarang kita lanjut ke nomor 4, ada count me in. Count me in ini artinya adalah bukan menghitung diri kalian ya, bukan, tapi adalah include me in your activity or plan. Jadi masukkan saya ke dalam kegiatanmu sehari-hari atau dalam rencanamu atau dalam bahasa gampangnya adalah saya mau gabungin saya dong, saya masukin dong ke grup kamu, saya masukin dong ke dalam rencana rencana kegiatan kamu misalnya. Nah, di sini ada contoh kalimat antara Selamat dan juga Anis, ini ada di teks juga. Selamat bilang, I suggest tomorrow we can meet again. Saya sarankan, I suggest tomorrow we can meet again. Besok kita bisa ketemu lagi to discuss it further, untuk mendiskusikan ini lebih jauh about our plan, tentang rencana kita. Anis, please count me in. Tolong saya diajak ya, atau saya gabung dong, atau dia langsung bilang gabung dong gitu. Bahasa gaulnya ya atau bahasa enaknya, saya gabung dong Selamat gitu. Ini contoh kalimat yang ada di teks. Sekarang contoh yang kedua ada you can count me in. Kamu bisa gabungin saya, kamu bisa masukkan saya. I haven't been to the Merbabu Mountain in years. Saya belum ke Gunung Merbabu bertahun-tahun, jadi mungkin dia pengen balik lagi dan dia pengen join ke dalam rencana untuk muncak ke Merbabu gitu ya. Jadi count me in ini bisa digunakan kalau kamu mau supaya teman kamu ketika membuat rencana atau kegiatan, kamu pengen untuk bergabung. Count me in gitu. Yang terakhir ada to gather information, untuk mengumpulkan informasi. Ini hampir mirip ya maknanya. To collect information, untuk mengumpulkan informasi from different places, dari sumber-sumber yang berbeda. To gather information. Jadi kamu misalnya ngulik-ngulik informasi tentang sesuatu di internet, nggak cukup dari satu website, tapi kamu buka website 1, 2, 3, bikin buka juga misalnya ada ke YouTube, ataupun misal kamu ngecek ke Instagram dan sebagainya. Jadi kamu mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Contohnya, people use internet, orang-orang menggunakan internet in various ways, dalam berbagai macam cara, such as to learn, contohnya untuk belajar, to gather information, untuk mengumpulkan informasi, to make friends to social networks, untuk berteman di sosial media atau mencari teman di dunia maya, and many others, dan hal-hal yang lainnya. Misalnya kita bisa cari informasi tentang beasiswa, kita bisa mencari tambahan informasi dari materi kuliah yang belum jelas, ataupun kita juga bisa bertanya tentang suatu A, B, C, D di internet. Insya Allah semuanya ada semua. Contoh yang terakhir, I am planning to gather information. Saya berencana to gather information, untuk mengumpulkan informasi about Islamophobia, tentang fobia Islam atau ketakutan tentang agama Islam, in the Western world for my paper. Di dunia barat untuk my paper ini adalah untuk tulisan saya ataupun artikel saya, makalah saya, boleh. Namanya my paper. Jadi di sini ada 5 idiom ya. Yang terakhir ini adalah to gather information, nyari informasi dari berbagai macam sumber. Lalu ada count me in, saya mau gabung. Yang ketiga, pay for, ini untuk membayar sesuatu. Yang kedua, apply for, untuk melamar suatu hal yang bersifat formal. Lalu yang pertama adalah user friendly, ini mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Nah, ini adalah idiom terakhir dari bab 6. Jika masih kurang paham, silahkan bertanya. Nah, sekarang silahkan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.